Iya, shalom saudara, selamat malam dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa dan tak bersuka cita. Biarlah hari-hari ini kita terus mau dekat dengan Tuhan dan tetap setia untuk memuji menyembah Tuhan. Shalom buat semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri. Mari kita terus menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan karena Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan dalam hidup ini agar terus berserah kepada Dia. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan terus mendapat kekuatan. Biarlah kita terus mau masuk dalam hadirat-Nya. Biarlah kita cinta akan kediaman-Mu itu menghanguskan kami, Tuhan. Kami rindu terus akan Engkau. Kami tidak ingin jauh dari Engkau, Tuhan. Bawa kami terus ada dalam hadirat-Mu, Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu di hidup kami. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh Tuhan dari hadirat-Mu Bapa. Amin. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh, ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk
Yesus Tuhan dan Raja atas hidup kami, atas bumi ini. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau, bahwa kami terus setia kepadamu Bapa sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau terus setia menyembah, terus setia memujimu, terus setia taat kepadamu Bapa, karena Engkaulah yang memberikan kepada kami kekuatan Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan di dalam iman, di dalam pengharapan, bahkan di dalam segala situasi yang sulit di hidup kami. Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk terus bertahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena itu inilah ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir Tuhan. Oh, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, kami mau setia Tuhan, bahkan sampai akhir kami menutup mata kami. Biarlah Tuhan kami tetap setia, Engkau dapati. Berikan kami kekuatan-Mu Bapa, hanya anugerah-Mu yang dapat membuat kami kuat untuk terus bertahan hidup dalam jalan-jalan-Mu Bapa sampai akhir. Kami menutup mata, kami mau terus setia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk Sekali lagi saudara katakan dengan iman, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. apapun keadaan kami hari-hari ini, sekalipun berat yang harus kami hadapi, kami mau berkomitmen untuk setia sampai akhir. Kami tahu penderitaan-penderitaan ringan yang kami hadapi di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kami terima ketika Yesus datang. Karena itu kami mau terus berkata, kalau kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Biar hati kami terus menyembah-Mu, biar mata kami terus memandang-Mu Tuhan. Bukan persoalan kami yang kami pandang, tapi kami mau pandang Yesus yang lebih besar dari segala persoalan kami. Biar hati kami hanya tertuju untuk terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. lebih lagi mari angkat tanganmu saudara, katakan, ini komitmen kami Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Yes Lord Jesus, hati kami tetap Tuhan, tetap menyembah-Mu Yesus. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami Dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, biar ini menjadi ikrar kita di hadapan Tuhan. Kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Hidup bagi-Mu. Hati kami tetap menyembah Engkau Yesus. Ya Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa Yesus menjauhkan kami. Dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap
selama kami hidup dekat dengan Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami Tuhan. Kekuatan-Mu yang akan memberi kami kekuatan, hadirat-Mu, kuasa-Mu yang menyertai kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, yang tidak pernah kami lihat dengan mata, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang terus mengasihi Engkau, yang mau terus mencari Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib dan mulia, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Roh Kudus, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saudara, kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya saudara, saya ingin menyaksikan kesaksian, karena saya percaya saudara, kesaksian itu akan membuat iman kita kuat dan kita akan terus berjalan bersama dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, karena itu janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkan itu siang dan malam, dan perkataan kesaksian kita akan mengalahkan iblis, kata firman Tuhan. Saya membaca sebuah kesaksian. Shalom Ibu Debbie yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Papi saya berusia 90 tahun. Dia dan tinggal di kota kecil di Lumajang. Papi saya seorang yang sangat setia kepada Tuhan dan cinta pada keluarga dan sangat suka berdoa. Papi tidak pernah absen mengikuti mesbah doa, mesbah syukur yang ada di channel YouTube Ibu Debbie. Lagu kesayangan papi saya, Mujizat-Mu Masih Terjadi. Ya, mujizat-Mu masih terjadi, tiap hari selalu terjadi. Ya. Dan setiap hari pasti terjadi. Anak-anak papi sekarang tinggal di Surabaya, dan beberapa waktu lalu papi menceritakan kejadiannya melalui telepon kepada saya. Jadi begini Bu, papi waktu itu pergi ke ATM BCA untuk ambil uang. Karena jaraknya cukup dekat, hanya 5 menit berjalan kaki. Dari rumah siang jam 11. Setelah keluar dari ATM, ada seorang wanita parubaya mendekati papi saya sambil berkata, "Pak, di mana tempat money changers?" Lalu kami dari luar kota. Lalu papi saya menoleh menunjuk ke arah bank yang ada di sebelah sana. Enggak lama datang seorang laki-laki dengan sedikit mengajak bicara papi saya, dan ada mobil mendekat. Papi saya berdiri dekat trotoar, tapi orang laki-laki tersebut dengan cepat membuka pintu mobil. Papi didorong keras dan masuk ke dalam mobil, ditarik, dan posisi duduk di tengah ada 2 orang pria di situ. Di bangku depan ada 2 orang laki-laki. Mereka kadang berbahasa Inggris. Papi menjadi gemetar. Namun tidak ada kata yang bisa diucapkan, hanya berdoa dalam hati. "Tuhan, saya ini mau diapakan?" tanya papi saya. "Tolong Tuhan, tolong Tuhan." Papi saya hanya bisa menjerit dan berdoa di dalam hati. Ada beberapa pertanyaan dari mereka, tapi papi diam saja dan tidak bisa menjawab, karena papi terus fokus berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Bahkan papi juga berbahasa dalam roh, dalam hati. Papi berserah total kepada Tuhan. Mereka juga terus bertanya, "Di mana rumah Bapak?" Papi hanya terdiam. Pertanyaan terakhir dari mereka, "Bapak agama apa?" Langsung papi saya menjawab, "Saya anak Tuhan Yesus, saya Kristen." Tiba-tiba mereka membawa papi saya berputar-putar selama 3 menit, 30 menit, dibawa berputar-putar kota selama 30 menit. Akhirnya mereka bertanya lagi kepada papi saya, "Di mana rumah Bapak?" Langsung papi saya berkata, "Tolong turunkan saya di sini." Akhirnya mobil mereka menepi lalu menurunkan papi. Mereka menurunkan papi hampir dekat dengan lokasi pertama. Lalu papi berjalan pulang menuju rumah sambil menangis, mengucap syukur kepada Tuhan. Papi selamat, mereka tidak mengambil uang papi. Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Kepadanya hatiku percaya, kata papi. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demikian kesaksian dari papi saya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie dan sekeluarga. Ya saudara, kita ini bahkan tidak pernah
tahu kejadian apa yang akan menimpa kita ya. Kesaksian dari seorang bapak ini yang ada di Lumajang, saudara, bayangkan ya. Kegiatan sehari-hari dia ke ATM karena cuma jalan kaki 5 menit. Tapi siapa menyangka akan terjadi kejadian itu, dia disandra di dalam mobil. Tapi puji Tuhan lah, kita melihat keajaiban Tuhan ya. Dia tidak diapa-apain, dia terus berdoa di dalam hati, dia terus memanggil nama Yesus. Ya, dan ketika ditanya, karena dia terus berdoa memanggil nama Yesus, orangnya yang merampok tanya, "Bapak tuh agama apa?" "Saya anaknya Tuhan Yesus." Akhirnya mereka menurunkan dia dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Selama kita ini berjalan di dalam kebenaran, ada dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan itu berjanji perlindungannya yang sempurna, bahkan ada atas kita orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, ya Bapak ini tidak pernah absen ikut mesbah doa, bahkan mesbah syukur, bahkan mendengarkan khotbah-khotbah. Ya, biarlah ini juga menjadi motivasi bagi kita semua. Mari kita semakin mencari Tuhan, mari kita semakin mencari Dia dan terus hidup dalam perkenanannya dan terus mencari ya hati Tuhan dan terus mencari anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh berserah, maka Dia Tuhan yang senantiasa berjanji akan bersama-sama dengan kita. Baik, kita lanjutkan Yesaya 59 sekarang ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-8 mulai. Yesaya 59 ayat 8. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok dan setiap orang berjalan di situ tidak mengenal damai. Kemarin kita sudah belajar Yesaya 59 ini tentang dosa adalah penghambat keselamatan. Bahkan kita juga sudah belajar, Tuhan berkata, "Bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukannya telingaku kurang tajam untuk mendengar doamu, tapi dosamu itu yang menghambat yang baik daripadamu," kata firman Tuhan. Ya, dosa itu menghambat kita mengalami mujizat dalam hidup kita. Ya, Tuhan berkata mereka ini bangsa yang ya mereka menelurkan ular beludak, menetaskan laba-laba dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah baca. Bahkan ayat 8 berkata mereka tidak mengenal jalan damai dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok dan setiap orang yang berjalan di situ tidak mengenal damai. Ayat 9 berkata, "Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka, menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kekelaman." Orang-orang yang terus hidup melakukan dosa, ya mereka menanti keadilan tapi keadilan itu tidak akan pernah datang. Mereka menunggu kebenaran tetapi kebenaran tidak pernah sampai. Bahkan dikatakan kami menanti-nantikan terang tetapi apa yang kami dapat hanya kegelapan belaka. Ya, saudara yang terkasih, ya, ketika kita ini hidup di dalam jalannya Tuhan, maka kita ini akan melihat, ya, kita akan melihat terang, kita akan melihat keadilan, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita terus hidup melakukan dosa, maka kita menantikan keadilan, tapi yang akan kita alami adalah ketidakadilan. Kita menanti terang, tapi yang akan kita lihat hanyalah kegelapan belaka. Ya, saya percaya saudara, orang-orang yang terus berjalan di dalam dosa tidak akan pernah melihat cahaya terang dalam kehidupannya. Ingat saudara, yang membuat kita bahagia itu bukan uang, bukan apapun di dunia ini, tetapi ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Lalu ayat yang ke-9 berkata, ya tadi kita sudah lihat ayat yang 10 sekarang. "Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati." Saudara yang terkasih, orang-orang yang terus hidup di dalam dosa itu mereka tidak akan pernah punya kepekaan apalagi melihat jalan terangnya Tuhan. Ayat ini berkata kami meraba-raba dinding seperti orang buta, meraba-raba seolah-olah tidak punya mata, kami tersandung di tengah hari karena tidak melihat terang.
Bukankah ada banyak orang Kristen yang sampai hari ini masih bertanya, "Bu, saya tidak bisa melihat jalan Tuhan. Ibu, kenapa saya mengalami begini? Ibu, saya ini bagaimana biar bisa peka melihat jalan Tuhan? Ya saya ini, Bu, pilih jodoh aja udah menikah 3 kali cerai. Kenapa saya meraba-raba?" Ya, tidak mengerti jalan Tuhan. Bahkan banyak orang yang membawa diri kepada pencobaan. Ya, sudah tahu itu bukan jodoh dari Tuhan, diterobos waktu sudah menikah, akhirnya terjadilah pertengkaran. Lalu saudara, hidupnya tidak pernah ada damai dan sejahtera. Hidupnya itu hanya meraba-raba dinding seperti orang buta. Ya, meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu malam senja. Kenapa? Tidak punya mata, ya tidak punya telinga. Tuhan bilang walaupun punya mata tapi nggak bisa lihat. Walaupun punya telinga tapi dia nggak bisa dengar. Ya, kenapa? Tertutup oleh dosa dan pelanggaran dan kesalahan, dan itu yang menyakiti hati Tuhan. Ingat, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan seruan teriakanmu, tetapi dosamu itu yang menghambat. Bahkan engkau tidak akan pernah bisa melihat jalan Tuhan. Bahkan di tengah hari pun engkau tidak akan melihat cahaya seperti malam. Kenapa? Gelap semua hidupmu. Bereskan hidup kita hari-hari ini di hadapan Tuhan, saudara. Ya, supaya kita bisa mengalami Tuhan. Supaya kita ini tidak salah jalan terus. Salah pilih jodoh, salah pilih pekerjaan, salah pilih kuliah, salah pilih, ya semua salah. Kenapa? Meraba-raba, gak ngerti. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh hidup mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, kita tidak akan lagi meraba-raba karena Tuhan yang berjanji. Aku bergaul karib dengan orang yang bergaul karib, yang takut akan aku, dan perjanjianku aku beritahukan kepada mereka. Kuncinya mari kita hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata, kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Ada orang-orang yang dalam hidup ini menderita terus, saudara. Ya, rasanya kok terus tidak adil, rasanya kok terus tidak bisa merasakan anugerah, rasanya kok ya kami menantikan keselamatan tapi kok jauh rasanya keselamatan itu. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Dosa adalah penghambat keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup manusia. Yesus turun dari sorga, datang ke dalam dunia cuma untuk apa? Untuk beresin hidup saudara dan saya dari dosa. Makanya jangan mencintai dosa, mari kita tinggalkan dosa. Ya, kami sekalian meraung seperti beruang. Ya, suara kami redup seperti burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tapi tidak ada. Kami menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Ya, mari kita berbalik pada Tuhan, saudara, supaya kita mengalami keadaan yang baik di hidup kita. Ayat yang ke-12. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa sesungguhnya kenapa tidak ada keadilan dalam hidup, kenapa tidak ada terang dalam hidup, kenapa tidak ada cahaya yang hanya ada kegelapan. Ya, kenapa berteriak tapi tidak mengalami Tuhan? Pada akhirnya mereka bertobat dan berkata, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Saudara yang terkasih, ya, tidak ada satu orang pun yang akan luput dari akibat dosa. Ya, karena itu lebih baik kita bertobat dan mengakui di hadapan Tuhan dan meninggalkannya. Sepinter apapun engkau menyimpan dosa, ketika satu saat engkau menadahkan tanganmu untuk berdoa,
Bahkan mungkin Alkitab berkata engkau berpuasa mengadakan hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat firman ini berkata, dosamu itulah yang akan bersaksi melawan kamu. Dosa itu akan bersaksi melawan kita. Waktu kita hidup di dalam dosa, kita meminta berkat, nggak bisa. Kenapa? Dosamu bersaksi melawan engkau di hadapan Tuhan. Ingat saudara jangan bermain-main dengan dosa sebab kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari hadapan Tuhan. Mungkin dari hadapan istri engkau masih bisa menyimpan sesuatu, perselingkuhan. Mungkin dari hadapan suami engkau masih bisa menyimpan sesuatu, kenajisan. Mungkin di hadapan jemaat kita masih pintar dan bisa bersandiwara menyimpan segala kebohongan dan dusta dan dosa. Mungkin di hadapan anak-anak atau orang tua engkau menyimpan sesuatu. Tapi ingat baik-baik saudara, yang namanya dosa, hukum tabur tuai itu tetap ada. Firman ini berkata dosamu akan bersaksi melawan engkau di hadapan Tuhan. Jadi saudara, cepat atau lambat pasti itu dosa akan mendatangkan malapetaka. Kenapa? Engkau tidak mungkin diberkati. Saya bicara tentang berkat bukan cuma kekayaan. Mungkin ada orang yang berkata, buktinya Bu saya selingkuh tapi saya masih kaya. Buktinya Bu saya ini hidup dalam kenajisan tapi buktinya, atau mungkin ada saya ini pendeta Bu saya bersinah tapi gereja saya besar. Atau apapun yang hari ini sedang kita sembunyikan. Mungkin engkau bisa berkata begitu, tapi dengar baik-baik. Tidak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dosamu akan bersaksi melawan engkau di hadapan Tuhan. Dosamu itu, setan tidak akan pernah rela membiarkan hidup saudara berbahagia ketika engkau menyembunyikan dosa. Lebih baik bertobat. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Ayat 13. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Masih untung, masih syukur kalau masih ada rasa pertobatan. Ada orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang terus melakukan kenajisan, percabulan, cinta uang, amarah, apapun, mencuri, tapi tidak mau menyadari itu. Dia pikir Tuhan gak tahu. Ini masih bersyukur, masih sadar dan mau bertobat, mengakui di hadapan Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali orang yang datang kepada saya konseling, Bu saya mau meninggalkan dosa saya Bu, apakah Tuhan mengampuni? Tuhan selalu mengampuni. Siapa yang diampuni di hadapan Tuhan? Saya bilang orang yang mau bertobat, yang mau mengaku dosanya dan meninggalkannya, mereka orang-orang yang diampuni Tuhan. Sebesar apapun dosamu, waktu engkau mau datang mengaku dan mengakuinya di hadapan Tuhan dan meninggalkannya, Tuhan mengampunimu. Ayat 14, hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Kalau semua orang memilih untuk hidup dalam dosa, kalau di bangsa ini para pemimpin-pemimpin sudah hidup dalam dosa, maka keadilan berdiri jauh-jauh, hukum terdesak ke belakang, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Saudara, bukankah hari-hari ini kita melihat semua itu ada di sekeliling kita? Kita semua perlu berdoa bagi Indonesia. Kita perlu berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Siapapun saudara yang mengaku engkau anak Tuhan, mari setiap hari berdoa bagi bangsamu. Karena kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota di mana engkau Tuhan tempatkan, itu adalah kesejahteraanmu juga. Hukum telah terdesak ke belakang, keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Hukum muncul terbalik. Kita berdoa supaya bangsa kita ini terus Tuhan pilih orang-orang yang takut akan Tuhan ada di atas bangsa ini. Kita terus berdoa supaya orang-orang yang cinta Tuhan bukan cinta uang yang ada di atas bangsa ini. Kita terus berdoa supaya Tuhan memilih anak-anaknya yang takut akan Dia, roh takut Tuhan ada di atas pemerintahan di atas bangsa ini. Dijauhkan dari korupsi, dari cinta uang, bahkan hukum-hukum yang bisa dibeli. Kita berdoa saudara supaya keadilan ada di atas bangsa ini. Dimulai dari saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran.
Ayat yang ke-15, dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Pada zaman itu terjadi, justru orang yang hidup menjauhi kejahatan akan dimusuhi. Ya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ya, mereka justru akan disingkirkan, mereka akan dihukum, ya, semuanya menjadi terbalik. Bukankah hari-hari ini kita lihat kalau kita berbicara kebenaran pun kita yang akan dimusuhi, baik itu di rumah, di gereja sekalipun atau di mana saja. Ya, tapi enggak apa-apa. Mari kita terus belajar hidup dalam kebenaran karena firman Tuhan berkata, ya, tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ya, Tuhan melihat loh. Karena itu saya berdoa buat saudara yang ada di kepemerintahan yang malam hari ini mendengar. Mungkin saudara kepala daerah atau saudara dimanapun saudara ditempatkan. Berdirilah sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk berdiri dalam kebenaran. Saudara yang menjadi wakil rakyat, saudara menjadi ketua-ketua wilayah yang mendengarkan mesbah doa ini, berdiri dalam kebenaran. Saudara yang dipilih sebagai pejabat di atas bangsa ini, ya, saudara sebagai hakim, saudara sebagai jaksa, saudara sebagai polisi, TNI, siapapun saudara, berdirilah dalam kebenaran. Kenapa? Satu saat kita semua akan dituntut, termasuk jabatan yang saudara punya, ya, kita semua. Ayat 16 berkata, ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya yang membantu dia. Kalaupun kita hari-hari ini dimusuhi karena kebenaran. Kalaupun kita hari-hari ini difitnah karena kebenaran. Kalaupun kita hari-hari ini di blacklist karena kebenaran. Santai aja saudara. Kenapa? Tuhan berjanji. Waktu tidak ada yang bela kita, Tuhan yang akan bela kita. Saya sudah melihat bagaimana pembelaan Tuhan, ya. Ketika kita hanya berdiam diri, ya, dan menjalani semua itu, waktu tidak ada yang menolong kita, Tuhan berkata, tanganku sendiri akan memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang akan membantu dia. Ayat yang ke-17. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopang keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Ya, Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Ayat 18. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan kehangatan murka kepada lawan-lawannya. Ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Ya, jangan sampai karena kita tidak mau bertobat saudara, terjadi hukuman bagi pulau-pulau. Semua yang pernah terjadi di atas bangsa kita, tsunami yang menelan korban puluhan ribu bahkan ribuan orang. Itu bukan secara kebetulan, itu adalah teguran bagi setiap kita manusia untuk bertobat. Ayat 19, maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. Dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Ya, ayat 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, demikian firman Tuhan. Tuhanlah yang akan datang sebagai penebus. Ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku akan menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Ketika kita mau bertobat, kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan menaruh firman-Nya dalam mulut kita. Saudara, ya, mari kita mau sungguh-sungguh terus mencari Tuhan. Pemberontakan Israel yang sengaja dan terus-menerus bangsa itu menjadi tidak mampu untuk bertindak melawan dosa-dosanya. Dan dosa mengisi tempat kosong yang ditinggalkan ketika kebenaran Allah tidak lagi memenuhi hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberi kita kemenangan untuk mengalahkan setiap dosa. Allah sebetulnya mau bertindak untuk menyelamatkan bangsa itu dari pasukan musuh Asyur dan Babel.
dan sekaligus menghukum orang-orang Israel yang fasik. Dia juga mau menyelamatkan umatnya dari dosa karena penebusan merupakan tugas yang mustahil dilakukan oleh siapapun. Maka Allah sendiri sebagai Sang Mesias akan secara pribadi datang untuk menolong. Entah kita berdosa satu kali atau banyak kali. Karena pemberontakan atau karena ketidakpedulian, dosa kita memisahkan kita dari Allah. Dan akan memisahkan kita sebelum Allah mengampuni kita dan menghapuskan dosa itu. Karena itu mari kita datang dan bertobat ya. Minta supaya Tuhan itu terus menjamah hidup kita. Minta supaya kita diberikan kepekaan untuk meninggalkan semua dosa dan pelanggaran kita, saudara. Mari kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan setiap firman yang Tuhan sudah sampaikan pada kita. Mari kita tundukkan kepala. Iya, mari kita renungkan firman ini, saudara. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan selama kita mau bertobat. Selama kita mau berkata, ini hidup kami Tuhan. Selama kita mau merendahkan diri, meninggalkan dosa dan pelanggaran kita. Supaya tidak ada penghalang berkat, tidak ada penghalang mujizat atas hidup kita. Ingat, waktu kita melakukan dosa, sekecil apapun mungkin kita bisa tutupi dari orang di sekeliling kita. Tapi firman Tuhan berkata, dosamu itu akan bersaksi melawan engkau di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya kita terus bersembunyi. Lebih baik kita mau mengakui malam ini di hadapan Tuhan. Dan kita mau terus berkata kepada Tuhan, kalau kami hidup, kami hanya mau hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat, merendahkan diri, mengaku setiap pelanggaran kami, maka Tuhan Engkau akan menolong kami. Bukan karena tangan-Mu yang kurang panjang, bukan karena telinga-Mu yang kurang tajam, tetapi dosa kami menjadi penghambat yang baik bagi hidup kami. Bahkan dosa kami akan bersaksi melawan kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami terus hidup dalam perkenanan-Mu, bahkan semua hal yang belum berkenan Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk terus dibaharui, dipulihkan dari hari ke hari. Dalam kehidupan rumah tangga pernikahan kami Tuhan, tolong bawa keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Setiap anggota keluarga kami yang belum bertobat, Tuhan jamah hatinya, bawa kembali kepada pertobatan-Mu. Berkati suami-suami dalam pekerjaan, menjadi imam, juga istri menjadi penolong, anak-anak dalam sekolah mereka, kuliah, pekerjaan juga Tuhan menolong. Bahkan untuk jodoh mereka kami percaya Tuhan, Engkau mempertemukan dengan yang terbaik. Anak-anak kami tidak akan salah melangkah dalam hidup mereka karena Tuhan menyertai. Kami berdoa biar keluarga kami menggenapi rencana-Mu Bapa. Tuhan juga terus memberkati, menyertai seluruh anggota besar keluarga kami, oma, opa, orang tua, para single parent. Tuhan menyertai bahkan di usia senja. Tuhan memberikan kekuatan. Semua anggota keluarga kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah. Setiap saudara yang mengalami sakit malam hari ini, sakit apapun, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan imani, percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena dosa, ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau turut menyembuhkan, yang terutama kesembuhan secara jiwa. Kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Berkati setiap mereka
yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang ingin keluar dari amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, yang ingin keluar dari ketakutan, depresi, kecemasan, dalam nama Yesus Engkau yang sanggup melepaskan. Bahkan Tuhan Engkau menjawab setiap mereka yang berdoa, yang berkekurangan. Tuhan menolong secara materi, bahkan makanan yang mereka butuhkan Tuhan juga menolong. Orang-orang yang terikat dengan hutang piutang Tuhan tolong, bahkan setiap mereka yang sudah masuk dengan persoalan-persoalan mereka lewat WA, SMS, Tuhan Engkau yang mengetahui, kami lepaskan berkat dan Tuhan Engkau turut bekerja. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang punya kerinduan untuk memiliki keturunan Tuhan percayakan segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara Indonesia ini, shalom dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, Tuhan menyertai dalam mereka mengemban tugas, bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah, gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, bupati. Tuhan kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Taruh orang-orang yang takut akan Tuhan, bahkan beberapa saat ke depan akan ada pemilihan wakil-wakil wilayah di daerah masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih buat segala hal terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Biarlah anugerah-Mu Tuhan curahkan. Bahkan kami berdoa Bapa untuk setiap TNI Polri yang ada di garis terdepan menjaga NKRI ini. Tuhan melawat dan memberikan kekuatan kesatuan. Kami tolak segala roh-roh kekerasan yang coba menghancurkan bangsa ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan pegang kendali atas Indonesia. Shalom Indonesia. Tuhan Engkau terus memberkati para dokter, perawat, suster yang juga terus ada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami berdoa terjadi kesembuhan massal. Kami tolak kematian massal. Kami percaya Tuhan turut bekerja. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan virus corona. Jika Tuhan masih mengizinkan kami hidup, kami akan disembuhkan. Yang terinfeksi hari ini mengalami kesembuhan. Tapi jika sudah waktunya Tuhan panggil hidup kami tahu bagi kami mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Bapa. Berkati semua negara-negara, bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia yang terus setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu buat Amerika yang nanti akan pemilihan presiden. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Bahkan semua yang akan terjadi ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Tidak ada pilihan lain selain percaya pada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, keuangan-Mu, kesehatan-Mu. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup-Mu, doakan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, bahkan penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai hari ini sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan misbah doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh mengalami Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan shalom.